Sekarang kasus lagi. Saya mau coba Fatihah, katanya rukun Ustaz. Tapi aku nggak sempurna membacanya. Soalnya imamnya terlalu cepat. Piye aku iki? Aku baru maca Maliki Yaumiddin. Imamnya wis Allahu Akbar. Waduh iki piye iki? Kalau aku lanjutkan, imamnya sudah berdiri lagi, saya baru ruku wis piye lah iki. Paham nggih? Gimana ini kasusnya ini? Aku mau memahami rukun Ustaz. Aku paham rukun ini, kalau aku lakukan ini piye aku ini? Imamnya cepet pol. Kalau aku bersama imam, Fatihahku gugur. Kalau aku komitmen meneruskan imam, berarti aku tidak menjadi makmum yang baik. Karena imamnya sudah ruku, sudah sujud, inti masih berdiri. Masih berdiri. Piye enak iki? Piye Ustaz, enak Ustaz. Dua pendapat di antara para ulama lagi. Ibnu Hazm rahimallahu taala mengatakan apa? Teruskan bersama imam dan batal. Batal. Berarti ketika sudah salam, ente nambahi berapa? 1 rakaat. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua ketika podoai, ya podoai mulai dari awal. Apa alasannya? Karena Anda nggak sempurna maca Fatihah. Mumet toh? Mumet gak? Kalau pakai pendapat ini, waduh, sholat di kampung, lah podoai gak sholat ini. Sholatnya cepet, pol. Apa alasan Ibnu Hazm dalam kitab Muhallah? Alasannya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang namanya Fatihatul Kitab adalah dari 1 sampai 7. Iku jenenge Fatihatul Kitab, pembuka kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Mana ada surat Al-Fatihah sampai 3 ayat? Ora ono. Sing jenenge yang namanya surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Makanya enggak sah, kata Ibnu Hazm rahimallahu taala. Pendapat yang kedua, sah. Anda ikuti imam. Ikuti imam. Terus piye? Sah salatmu. Apa alasannya kok itu sah? Apa alasannya kok sah? Alasannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali apa yang Anda mampui. Al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Keberatan membawa kepada kemudahan. Ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Ma amartukum fa'tu binu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kamu. Wis dalil akeh. Wakil dalile kan. Berarti gugur. Lupi, aku lu pengen moco. Tapi ini loh imamnya kudu apa? Imamnya cepet. Berarti aku diperintah lagi oleh Allah ngikuti imam. Ya enggak? Diperintah lagi ngikuti imam. Sedangkan aku belum selesai maca Fatihah. Berarti gugur bacaan Fatihahku. Kenapa? Karena ada perintah lagi ngikuti imam. Pendapat terus ini kedua. Pendapat ketiga, terus lanjut maca Fatihah. Walaupun apa? Imam wis ruku, wis sujud, iki tambah kacau lagi kan. Salat dhewe nanti malahan iki. Khairan insyaallah. Mana yang paling kuat? Ana sebutkan ulamanya, dalilnya kan. Ya Allah, fikih Pak, fikih itu kayak gitu Pak. Syekh Ibnu Jibrin di Fatawa Ibnu Jibrin
dan beberapa fatwa ulama-ulama yang lainnya condong pendapat yang ke Daesh. Yang mana ini? Ini gimana maksudnya? Hah? 3 atau pertama? Saya condong yang kedua. Ini aman Pak, insya Allah Pak. Kenapa yang kedua? Kita punya kaidah fikih. Semua beban yang Allah bebankan kepada kita itu apa? Manutun bil istita'ah. Semua beban yang Allah bebankan kepada kita itu semua diikat kemampuan. Dan ini kaidah disepakati oleh para ulama. Annat takalifa manutatun bil istita'ah. Semua beban yang Allah bebankan kepada kita itu diikat dengan apa? Kemampuan. Anda mampu nggak saat itu? Nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Bukan. Disuruh ngikutin imam. Apa kata Rasulullah SAW? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan itu diikuti. Fa'idha roka'a farka'u. Kalau imami ruko, farka'u cepetong ruko. Ente imam ruko ente saya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ulu malah. Anda nggak mematuhi perintahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, alasan yang kedua, maqasidus syariah. Di usul fikih itu ada namanya bab maqasid as-syariah. Tujuan Allah membuat syariat. Itu ada ilmunya lagi. Jadi kalau kita memahami tujuan syariat, Masya Allah, enak banget. Jadi Anda kalau lebih mendalam dalam mempelajari usul fikih itu, ya Allah, syariat itu indah karena Anda tahu tujuannya. Kayak antum HP. Kita itu hanya bisa pakai HP tok. Tapi pembikin HP pasti punya tujuan. Kayak mobil. Pembikin mobil itu duit tujuan, Pak. Kenapa rodanya 3, 4? Kenapa enggak 10, Pak? Kenapa cukup 2? Kenapa cukup 4? Kenapa supirnya kok muter-muter kok enggak gini-gini, Pak? Oke, kalau tujuannya jelas. Kita hanya make tok, nggak ngerti tujuannya. Orang yang belajar usul fikih mendalam, Pak. Syariat ini ketika Allah mensyariatkan ini itu ada tujuannya. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala apa itu mensyariatkan berjamaah. Itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Sebuah kebersamaan, ijtima, persatuan antara makmum, pemimpin dengan rakyat. Makmum itu rakyat, pemimpin itu apa? Imam itu pemimpin. Lah imami ruku, lah ente berdiri wae terus piye? Anda berarti tidak memenuhi tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan jamaah. Gitu loh. Betul nggak ora? Sekarang saya contohkan. Suami pemimpin apa ora? Dari istrinya. Taib. Suami bilang, istri lagi nyapu. Sini kamu, layani aku di kamar. Dari istri, sampai setengah jam. Murid-murid nggak ora sampean? Murid-murid enggak? Marah-marah enggak? Dikongkon, diperintah. Suruh melayani kok malah nyapu wae. Bojo macam apa iki? Gitu enggak Labib? Ya ora? Labib? Ya ora? Bojo sampean nih, saya contoh nih. Ayo kita kamar nih. Aku lagi pengen nih. Entar lah, aku lagi nyapu. Bar nyapu mari ngono sik masak, sik nyuci. Yo wis entek baterainya. Marah-marah, diremah. Marah-marah. Ya kan? Karena wanita itu adalah harus nganut ke pemimpin. Nah, kalau imam wis rukuk wis sujud, ente saya berdiri. Terus gimana tujuan daripada pensyariatan apa itu? Sholat
jamaah. Udah insyaallah. Terus kenapa nggak mengulang? Iya nggak mengulang karena apa? Bukannya dia nggak moco, dia lu pingin moco. Udah sholat dari awal, cuma karena nggak ada kemampuan. Makanya gugur. Kewajiban itu gugur karena tidak ada kemampuan. Bisa dipahami insyaallah? Okay. Kalau misalnya terlambat ya Ustaz, saya tinggal mungkin kalau dia mengikuti imam sudah mau rukuk, jadi cuma mungkin dapat 2 ayat Al-Fatihah itu lanjut atau diikuti atau tidak dianggap karena nggak dianggap karena Anda salah sendiri terlambat. Berarti kan ketidakmampuan itu karena siapa? Karena imam atau diri sendiri? Diri sendiri. Kalau kasih kita apa? Dari awal kan dia sudah baca itu. Cuma imamnya yang imamnya yang kesebut. Berarti ini kemampuan karena apa? Karena imam, karena diri sendiri. Kalau Anda terlambat, terus dapatkan imam ruku, tapi Anda mek moco alhamdulillahirabbil alamin, langsung ruku. Ya itu kalau ruku, tapi nggak dianggap karena apa? Karena ketidakmampuan bukan karena imam, tapi karena lo sendiri sebagai masbuk.